Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas lebih jauh mengenai ultrasonografi dan efek Doppler, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Aritonang, NIM 119180047. Kenalkan, nama saya Yasafri Evo, NIM 119420037. Perkenalkan, nama saya Gary Krisnoviardo Sihombing, NIM 119330086. Perkenalkan, nama saya Mayang Putri Alawiyah, NIM 119350052. Perkenalkan, nama saya Rizky Anam Spaningrum, NIM 119260139. Perkenalkan, nama saya Ade Fadila Arisandi dengan NIM 119150089. Pengertian dari ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal. Lalu, USG Doppler itu apa ya? USG Doppler adalah pemeriksaan non-invasi yang digunakan untuk memperkirakan aliran darah melalui pembuluh darah dengan cara memantulkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Apa sih kegunaan ultrasonografi? Ultrasonografi adalah alat bantu atau pemeriksaan penunjang dalam bidang kedokteran yang memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar. Selain kegunaannya, ternyata ada juga loh kekurangannya. Kira-kira apa ya kekurangannya? Yang pertama, alat ultrasonografi memiliki masalah dalam menembus tulang. Yang kedua, tidak adanya panduan penggambaran seperti halnya pada CT scan. Yang ketiga, performansi ultrasonografi kurang baik bila terdapat gas di antara transducer dan organ tubuh yang diamati. Dan yang terakhir, tanpa adanya tulang atau udara, kedalaman penetrasi ultrasonografi masih terbatas. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari pengertian, kelebihan, serta kekurangan USG Doppler, selanjutnya kita akan mempelajari teori efek Doppler terhadap gelombang. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan efek Doppler itu? Efek Doppler merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari suatu sumber gelombang terhadap pengamat. Untuk persamaannya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, di sini sudah ada Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs, dengan Fp sama dengan frekuensi pengamat, V sama dengan kecepatan bunyi di udara, Vp sama dengan kecepatan pengamat, Vs sama dengan kecepatan sumber, dan Fs sama dengan frekuensi sumber. Nah, gimana nih teman-teman? Mudah kan? Untuk lebih memudahkannya lagi, yuk kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, di sini sudah ada pengamat serta sumber gelombang. Kita asumsikan pengamat ini sebagai cowok dan sumber gelombang ini sebagai cewek. Apabila pengamat atau cowok ini mendekati sumber gelombang atau cewek, berarti kan itu bagus ya. Berarti tandanya nanti positif gitu. Nah, jadi Fp sama dengan V plus Vp per V. Nah, kita lihat yang Vs-nya ini. Apabila si sumber gelombang ini atau cewek ini mendekati juga si pengamat, berarti kan gak bagus ya, gak baik kan kalau cewek mendekati cowok. Nah, berarti tandanya negatif. Gitu. Jadi persamaannya Fp sama dengan V plus Vp per V. Cowok ini menjauhi cewek, berarti kan gak baik ya. Nanti tandanya jadi negatif. Sebaliknya, kalau misalkan sumber gelombang ini menjauhi pengamat atau cewek menjauhi cowok, berarti itu kan kayak jual mahal gitu kan. Nah, baik kan? Berarti itu nanti positif gitu tandanya. Jadi persamaannya Fp sama dengan V min Vp per V plus Vs kali Fs. Seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya kita belajar efek Doppler terhadap USG Doppler ini tuh apa sih? Jadi gini loh teman-teman, efek Doppler ini digunakan untuk mengukur pergerakan darah dalam tubuh. Ketika berkas ultrasonik
yang mengenai darah dan menjauhi transducer, maka darah akan memantulkan bunyi eko yang diterima oleh detektor. Apa aja sih komponen dalam ultrasonografi? Nah, teman-teman, jadi komponen dari ultrasonografi itu ada 4. Yang pertama, probe transducer. Ia merupakan alat utama pada ultrasonografi yang berfungsi mengirim dan menerima gelombang suara. Lalu yang kedua ada piranti penyimpan. Alat ini digunakan untuk menyimpan data atau gambar yang akan dibutuhkan. Nah, nantinya data atau gambar yang diproses ini bisa disimpan di dalam flash disk. 3. Medan listrik. Medan listrik merupakan komponen yang nantinya akan menimbulkan gelombang ultrasonik pada ujung batang ferromagnetik. Hal ini dapat terjadi apabila pada medan listrik diletakkan ferromagnetik. Yang keempat yaitu kristal piezoelektrik. Kristal ini ditemukan oleh Beer dan Jacques pada tahun 1880. Jika kristal ini dialiri tegangan listrik, maka lempengan akan mengalami vibrasi sehingga timbul ultrasonik. Oleh karena itu, kristal ini berperan sebagai transducer pada ultrasonografi. Lalu, bagaimana ya cara kerja ultrasonografi? Komponen utama dari kebanyakan sistem ini adalah perangkat yang disebut dengan transducer, dengan penggunaan pada susunan kristal piezoelektrik. Kristal piezoelektrik bergetar ketika sinyal listrik diterapkan menghasilkan gelombang tekanan suara frekuensi tinggi yang disebut dengan ultrasound. Lebih penting lagi, jenis kristal ini dapat juga bekerja secara terbalik. Ini dapat menghasilkan sinyal listrik ketika terdeteksi gelombang tekanan suara frekuensi tinggi. Ketika transducer mengarahkan gelombang ultrasonik ke dalam tubuh mereka melewati kulit dan masuk ke anatomi internal. Ketika gelombang bertemu jaringan dengan karakteristik berbeda, mereka akan menghasilkan gema yang memantulkan kembali ke kristal piezoelektrik. Ini terjadi lebih dari 1000 kali per detik. Mengembalikan gema dikonversi menjadi sinyal listrik yang diubah oleh komputer menjadi titik-titik kecerahan pada gambar sesuai dengan posisi anatomi dan memperkuat gema pantulan. Nah, sekian video dari kelompok 6 RBL TPB 33. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.